Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan menceritakan tentang kisah Arya Damar taklukkan pasukan Bali, terpesona kecantikan istri Raja Majapahit. Arya Damar atau Aryo Damar merupakan pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pertengahan abad 15. Pria yang juga dikenal dengan Aryo Abdillah atau Damar Wulan ini berasal dari Jawa Timur. Dia juga mempunyai nama Tionghoa, Suan Liong, yang artinya naga berlian. Ibunya adalah seorang wanita peranakan Tionghoa. Nama Arya Damar ditemukan dalam Kidung Pamacangah dan Yusana Bali sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu Majapahit menaklukkan Bali pada 1343. Arya Damar memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara. Sementara Gajah Mada menyerang dari selatan dengan prajurit yang sama. Awalnya, Arya Damar adalah kepala pabrik mesiu atau orang yang dipercaya mengurusi kebutuhan mesiu untuk militer kerajaan Majapahit, terutama sebagai bahan peledak meriam yang saat itu pabriknya didirikan di Semarang. Kepintarannya di bidang mesiu dan persenjataan modern di zamannya membuat Arya Damar naik menjadi pejabat dengan dipindahkan oleh Ratu Kerajaan Majapahit ke Palembang. Dia di bumi Sriwijaya diangkat menjadi seorang adipati. Dipilihnya Arya Damar sebagai Adipati Palembang tentu mempunyai alasan tersendiri. Sebab waktu itu Palembang merupakan salah satu pangkalan barat Angkatan Laut Majapahit di luar Jawa, sehingga memerlukan pimpinan yang paham betul soal senjata, terutamanya meriam dan mesiunya. Kekuatan itu yang melambungkan namanya. Siasat Arya Damar ini berhasil menaklukkan desa Ularan di pantai utara Bali. Sang penguasa Ularan, Ki Pasung Grigis, menyerah setelah berperang selama 2 hari. Kendati memenangkan pertempuran, namun Arya Damar harus merelakan banyak pasukannya gugur di medan tempur. Amarah Arya Damar memuncak melihat prajuritnya banyak berguguran. Ki Pasung Grigis pun dibunuh oleh Arya Damar. Kemenangannya itu oleh Arya Damar dilaporkan ke Majapahit. Pemerintah pusat dipimpin Tribhuwana Tunggadewi marah atas kelancangannya, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang untuk menebus kesalahannya. Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Mada yang bersiap menyerang Tawing. Di sini, sempat terjadi kesalahpahaman. Arya Damar menyerbu lebih dulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Majapahit setelah pertempuran panjang selama 7 bulan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kenceng, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar sendiri kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhur raja-raja Tabanan dan Badung. Arya Damar dan Aditya Warman menurut sejarawan Cornelis Christian Berg, Arya Damar identik dengan Aditya Warman sang penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit.
Nama Adityawarman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangka pada 1343 dan 1347 sehingga jelas kalau ia hidup sezaman dengan Arya Damar. Cornelis Christian Berg menambahkan, Arya Damar adalah penguasa Sumatera, Adityawarman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Adityawarman adalah putra Dara Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Asumsi ini belum tentu betul karena daerah yang dipimpin Adityawarman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung. Sementara kedua negeri tersebut terletak berjauhan. Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung di Sumatera Barat. Berita Tiongkok dari dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 menyebutkan, di Pulau Sumatera terdapat 3 kerajaan dan semuanya adalah bawahan Pulau Jawa, Majapahit. 3 kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera, begitu pula dengan Adityawarman. Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Adityawarman. Meskipun Arya Damar dan Adityawarman hidup satu zaman dan memiliki jabatan yang sama, tetapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang sedangkan Adityawarman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Arya Damar adalah pahlawan legendaris sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa. Dalam naskah-naskah Babat dan Serat, misalnya Babat Tanah Jawi, tokoh Arya Damar disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya Raja terakhir Majapahit, versi Babat. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura, dan segera ditemukan oleh patih kerajaan Majapahit, yang juga bernama Gajah Mada, di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun, ketika sedang mengandung Sasmintapura kembali ke wujud raksasa karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu diberi nama Jakadilah. Setelah dewasa Jakadilah mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadilah pun mendatangkan semua binatang hutan di halaman istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya dan akhirnya sudi mengakui Jakadilah sebagai putranya. Jakadilah kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang bergelar Arya Damar. Sementara itu Brawijaya V telah menceraikan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok karena permaisurinya yang bernama Ratu Dwarawati, Putri Campa, merasa cemburu. Putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Arya Damar membawa Putri Tiongkok ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama,
dengan bergelar Panembahan Jimbun. Kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok dari kuil Sampo Kong Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jinbun, sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan bernama Xuan Liong, naga berlian. Xuan Liong adalah putra Raja Majapahit bernama Yang Wisisa yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Yang Wisisa sama dengan Hyang Wisesa atau mungkin Hyang Purwawisesa. Kedua nama ini ditemukan dalam naskah Pararaton. Xuan Liong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Sui Ho. Pada tahun 1445 Bong Sui Ho pindah ke Jawa dan menjadi menantu Gan Engcu. Pada tahun 1451 Bong Sui Ho mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya, dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Xuan Liong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir Kung Tabu Mi Raja Majapahit. Mungkin Kung Tabumi adalah ejaan Tionghoa untuk Bre Kertabumi. Dari wanita itu lahir dua orang putra bernama Jinbun, orang kuat, dan Qin San, gunung emas. Pada tahun 1474 Jinbun dan Qin San pindah ke Jawa untuk berguru kepada Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya, Jinbun mendirikan kota Demak sedangkan Qin San mengabdi kepada Kung Tabumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok dari kuil Sampo Kong di atas. Kemungkinan besar si pengarang pernah membaca Pararaton sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan mirip dengan nama-nama raja dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan dalam naskah-naskah Babat. Jika dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi, maka isi naskah kronik Tiongkok Sampo Kong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, Ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan Ibu Xuan Liong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan Ibu Xuan Liong dan Jinbun berbeda. Terpesona kecantikan istri Raja Majapahit tertulis pada Brawijaya Moksa detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit. Arya Damar pada suatu waktu menerima pesan dari ayahnya yaitu Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Pesannya adalah untuk menjemput istri selirnya yaitu Dewi Kian dan bayi yang dikandungnya untuk dititipkan di Kadipaten Palembang. Sang Baginda merasa yakin putranya bernama Raden Arya Damar mampu merawat, mendidik, dan membesarkan putra Dewi Kian dengan baik di istana kecil Palembang. Sesuai pesan Ramandanya, pada waktu yang ditentukan, Raden Arya Damar datang ke pelabuhan Gresik untuk menjemput Dewi Kian. Mari Tuan Putri naik ke kapal laut lalu kita langsung berangkat ke Palembang, ujar Raden Arya Damar mempersilakan Dewi Kian. Pertama kali melihat sosok Dewi Kian, Arya Damar yang sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa itu, mengakui bahwa pilihan Kanjeng Ramanya terhadap perempuan dari negeri tirai bambu itu tak keliru. Dewi Kian adalah seorang yang berpenampilan menarik, anggun, dan memancarkan aura cahaya yang penuh dengan keindahan. Kanjeng Rama memang pintar dalam memilih perempuan-perempuan cantik yang dinikahinya, terutama sosok Dewi Kian ini, kata hatinya. Tetapi, Arya Damar sembari mengingat isi pesan yang dititipkan Sang Prabu kepada dirinya yaitu tak boleh menyentuhnya sampai Dewi Kian melahirkan si jabang bayi dari rahimnya.